tiba-tiba kakek gue tuh muncul, ayo nggak puasa ya. Oh iya, lagi puasa. Udah deh, akhirnya kayak batal. I'm sorry if I have to put you on this hard situation gitu. Halo, selamat datang di Wonder by The Maple Media. Di Wonder kali ini, Maple X Giordano mengundang 10 muslim untuk menjawab pertanyaan mengenai serba-serbi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun ini, kamu puasa nggak? Puasa dong. Puasa lah, masa iya enggak? Of course. Emang aku bilang aku muslim ya? Puasa dong pastinya, karena kan ya puasa itu wajib kecuali emang ada halangannya kayak haid atau lagi sakit. Gue tuh puasa, meskipun malamnya gue habis ngapain aja tapi gue puasa kok paginya. Puasa, pasti. Karena dari kecil emang udah dibiasain buat puasa, jadi selama Ramadan tuh kayaknya kalau nggak puasa nggak enak gitu. Gimana kamu memaknai bulan puasa? Memaknai bulan puasa bagi gue adalah solidarity. Anjay, solidarity! Kayaknya kalau nggak puasa nggak seru gitu, nggak ikutan mayoritas. Jadi ikutan aja puasa. Gini, gue tuh selalu takut ketika datangnya puasa gitu, karena gue tuh sangat suka sama yang namanya rutinitas gitu. Nah ketika puasa kan ada beberapa rutinitas yang harus di-adjust ya gitu. Tapi surprisingly gitu ketika puasa tuh gue bisa make it aja gitu. Karena kalau misalkan nggak puasa tuh kadang-kadang lo pasti bakal nggak function aja ketika lo nggak makan atau nggak minum. Bulan puasa itu bulan dimana gue menahan diri gue dari nafsu, terus juga dari amarah. Lu kan dosa nih ya, selama setahun lu berbuat dosa, lu ngapain kayak gitu. Terus habis itu lu tuh di bulan Ramadan ini kan bulan suci ya kan, ya udah lu mensucikan diri gitu. Ibarat gamer mungkin bilangnya kayak ini tuh momen double XP atau double gold mungkin semacam itu, karena kan kalau kata guru agama ya itu kan pahalanya dikali lipatin. Ceritakan satu pengalaman kamu, sengaja atau tidak sengaja batal puasa di bulan Ramadan. Gue punya policy, kalau sama pacar gue ketika bulan puasa itu sebisa mungkin kita bertemunya di public, biar nggak ngapa-ngapain, ataupun mendekati buka puasa ataupun setelah buka puasa. Aku kan aktif ini ya, kayak kegiatan fisik di luar. Jadi aku di luar tuh juga ngedance gitu-gitu, even bulan puasa. Tapi sempet kayak lupa gitu loh, karena ini rutinitas yang dilakukan sama seperti sebelum bulan puasa. Jadinya tuh kayak, udah minum-minum aja dah, anjir capek banget, minum. Hah? Oh iya, lagi puasa. Udah deh, akhirnya kayak batal. Namanya puasa itu kan buat anak kecil tuh panjang banget. Jadi gue kasih air yang di dispenser sekecil mungkin saat nyokap gue tidur siang. Lalu gue minum 1 gelas penuh. Karena kebiasaan sebelum bulan Ramadan pasti selalu bangun pagi dan minum. Biasanya suka, kalau bangun pagi tuh suka pernah kejadian kayak lupa langsung minum gitu. Terus kayak langsung ingat gitu doang sih. Pernah sih, tapi waktu kecil kayak cuman ya simple iri aja ngeliat teman minum, terus aku juga ikutan minum gitu. Tapi kalau nggak sengajanya pernah makan permen, terus sadarnya tuh pas udah mau habis, jadi kayak udah habisin aja. Dia jajan permen, gue ikutan jajan karena gue pikir buat buka puasa nih. Cuman kayak ngelihat dia makan, terus di kantong gue banyak permen, kayak akhirnya gue nggak kuat juga buat nahan, akhirnya gue saat itu juga buka juga. Pulang sekolah, ya habitnya pulang sekolah pasti buka kulkas dan minum ya. Nah itu ternyata gue lakuin ketika lagi puasa, buka kulkas terus minum, lupa kalau itu puasa gitu. Lumayan kan rezeki. Kalau bulan puasa tuh keluarga gue tuh suka stok kacang bertoples-toples gitu kan. Terus itu tuh suka ditaruh di ruang tamu. Pas gue lagi pura-pura makan kacang tuh sembunyi kan gue di balik akuarium gue. Terus habis itu tiba-tiba kakek gue tuh muncul, ayo nggak puasa ya. Terus habis itu gue langsung teriak, terus gue nangis, terus gue minta maaf ke emak gue, maaf ya gak puasa gitu. Emang awalnya niatnya selalu puasa, terus ya udah ada aja gitu godaannya. Pengalaman sengaja pernah, jadi waktu zaman kuliah itu tuh nggak sahur dan bangun siang dalam keadaan mah. Terus akhirnya gue ngubungin temen gue yang Katolik buat ngajakin batal makan siang bareng. Akhirnya, makan nggak? Lu belum makan siang kan? Terus dia bilang, iya makan. Dan tapi setelahnya begitu gue puasa dan gak sakit, dia tetap ngajakin gue makan. Jadi godaannya datang terus, gara-gara gue pernah batal bareng dia. Apa menu favorit yang selalu ditunggu saat Ramadan atau Lebaran? Kalau aku tuh yang ditunggu-tunggu sebenarnya daging merconnya tante aku, kayak karena itu enak banget, parah sih. Mungkin kalau ada yang tahu bihun warnanya kuning gitu dikasih cabai, itu enak banget sih. Itu mungkin nggak bisa aku temuin di tempat-tempat lain selain mungkin di Jakarta, especially di wilayah Betawi dekat rumah aku gitu ya. Biasanya nyokap gue itu masak sayur krecek buat dimakan sama ketupat, karena itu kesukaan almarhum nenek gue.
Jadi kita makan itu setiap lebaran. Itu sih yang paling ditunggu sebenarnya. Kalau lebaran di keluarga gue kebetulan ada satu menu namanya malbi. Jadi dia kayak semur daging tapi kering gitu. Jadi kayak rendang tapi manis. Itu sih karena biasanya gue cuma bisa makan itu pas lebaran. Keluarga gue itu kan dari Jawa gitu, dari Kudus ya. Nah itu tuh ada makanan namanya asem-asem. Nah asem-asem itu kayak jeroan ayam, pati, ampela, usus. Nah itu tuh dibuat kayak kecap gitu, tapi itu enak, sedep banget guys. Itu tuh dibuatnya pas lebaran doang. Ayam, ketupat, rendang yang homemade biasanya nggak pernah ada di bulan-bulan sebelumnya. Terus kalau bulan puasa, kolak biji salak kali ya, karena jarang juga kayaknya ditemuin. Kolak labu sama nasi mandi. Nasi mandi itu nasi yang beras-berasnya gede tuh. Terus dimakan bareng kambing. Gitulah biasanya buat makan bareng-bareng. Tapi sambal goreng ati tetap sih favorit. Aku nunggu banget kayak jajanan-jajanan yang di pinggir jalan tuh yang ada pas dari jam 3 sebelum buka gitu sampai sore. Nah itu tuh kayak pengen beli semua rasanya kalau lagi puasa. Di keluarga gue tuh kadang-kadang tante gue bawa makaroni sekutau, londo ya, lebaran gitu ya. Sebenarnya lebih ke kayak itu tuh tradisi keluarga aja. Jadi biasanya emang kalau lagi kumpul-kumpul acara apapun gitu ya, keluarga gue tuh nggak cuman lebaran doang, kita juga ada yang rayain Natal. Itu pasti kita juga bawa si makaroni sekutau tuh kayak bentuk apa ya, festive food aja gitu yang kita adain ketika ada selebrasi keluarga besar gitu. Empe-empe, pokoknya yang cuka-cuka dah. Itu gue tunggu banget di bulan puasa. Yang pedes-pedes, cuka, asem, itu gue suka banget di bulan puasa. Itu kayak seger. Daripada es buah gue lebih milih itu sih. Lu harus nyoba guys, kalian harus nyoba guys. Ini branding provinsi kepulauan gue, Bangka Belitung, adatnya bukanya pakai itu. Anjay! Pada saat lebaran tahun ini, kamu mau minta maaf banget sama siapa? Mungkin kalau sekarang ke istri dulu kali ya. Karena ya mungkin sebagai suami masih banyak kekurangan atau apa. Sama diri sendiri deh kayaknya. Soalnya yang tadi gue ceritain, hampir setiap tahun gak pernah full puasanya gitu kan. Udah dikasih waktu buat menebus dosa selama sebulan, malah nambahin dosa kayak gitu. Jadi pengen minta maaf aja sama diri sendiri. Mama sih terutama. Itu nyokap gue sama bokap gue. Sama orang tua kali ya, sama papa mama. I'm sorry if I have to put you on this hard situation gitu, karena it's not easy to be you with all children that you have, dengan segala personality yang berbeda-beda dan pilihan yang berbeda-beda juga gitu. Karena kita udah tinggal nggak bareng gitu setelah beberapa lama, mungkin jadi waktu untuk kita ketemu, untuk kita bonding juga jadi nggak terlalu banyak gitu. Banyak banget hal-hal yang aku banyak nuntut gitu loh dari kekurangan mama aku sendiri. Tahun ini ya masih suka ngerepotin, mesti banyak maunya, masih belum bisa kasih apa-apa, belum dapet kerjaan tetap sampai saat ini. Gue banyak berbohong juga, gue banyak mengecewakan juga. Nyokap gue tuh harus membesarkan gue sendirian. Gue sama kakak-kakak gue 3 bersaudara, jadi kayak pasti doi capek banget. Apalagi anaknya itu kan pasti ada durhaka-durhakanya, ada nyolot-nyolotnya. Gue dari zaman SMP, SMA tuh sering kayak bolos. Terus setiap semester tuh ngasih setiap bulan dalam setiap semester gue tuh ngasih surat surat peringatan dari sekolah. Jadi gue ulang tahun ngasih surat peringatan, ganti semester gak kasih surat peringatan. Jadi orang tua tuh tahu progres gue tuh dari tadi kayaknya nih banyak salah mulu. Terus gue kuliah lama dan banyak lah maksud gue kalau dihitung ya buat minta maaf. Dan ini mungkin momennya di lebaran nanti. Jadi untuk tahun ini gue khususkan permintaan maafnya untuk kedua orang tua gue sih. Jadi aku meminta maaf sama mama papa aja kalau masih suka ngeberatin nih. Karena kita nggak tahu kesalahan apa yang kita bikin setahun ke belakang. Jadi gue pengen minta maaf banget sama mama. Minta maaf, Ma. Maafin aku lah, aku nyolot parah. Yeah, I wanna say you're the best mom gitu that we have gitu that exists in the world. Thank you very much for everything, and I really hope that lebaran ini gak jadi lebaran terakhir buat kita dan kita bisa ngerayain lebaran terus ke tahun-tahun berikutnya. Terima kasih sudah berbagi cerita dan menjadi bagian dari Wonder kali ini. Sama-sama. Thank you juga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Thank you.
Thank you guys. Terima kasih Maple Media. Boleh dibawa pulang nggak? Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Assalamualaikum.